Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ainun. Oke teman-teman, kita masuk di acara inti kongres ya. Jadi di sini ada beberapa bahasan. Ini ntar kita meminta pendapat teman-teman. Silahkan ntar menyampaikan pendapatnya masing-masing, kan teman-teman ini mewakili dari beberapa komunitas yang sudah tergabung di RBPI ya. Jadi ntar kita akan atur setiap teman-teman yang akan menyampaikan pendapat, kita batasin waktunya supaya semuanya bisa menyampaikan pendapat untuk kemajuan kita ke depan. Jadi ntar akan saya urutkan dari ujung. Yang mau menyampaikan pendapat kita batasi kurang lebih satu perwakilan, pendapatnya ntar 1 menit dulu. Kira-kira sudah disiapkan belum ini teman-teman untuk pendapatnya, penyampaian pendapat? Dari kemarin kan teman-teman yang sudah masuk dalam daftar list kan pastinya kan sudah diskusi sama anggota-anggotanya ya. Di sini ini ada beberapa komunitas yang tergabung dalam RBP ini kan. Jadi antar silahkan teman-teman mengusulkan apa sih yang belum atau apa sih yang mesti diusulkan baru supaya kita itu makin seperti nama kita loh, RBP ini loh. Jadi semakin berdaya gitu. Nah, itu apa? Untuk menuju berdaya itu kira-kira dari teman-teman usul apa gitu. Mungkin atau salah satunya yang sudah terprogram ini kan penguatan di divisi hukum ya. Di divisi hukum kita kebetulan sudah Buketum sudah menyambungkan antara RBPI dengan Pak Farid dari Arun itu. Nah itu ntar ke depan gimana? Siap nggak kita? Kalau nyali saya rasa semuanya sudah bernyali ya, supaya nyali ini terarah dan terukur, kira-kira begitu ya Pak Farid. Kita akan difasilitasin sama ketum kita dari Arun yang akan memberikan arahan-arahan supaya dalam bertindak itu kita tidak melanggar hukum, kira-kira kan begitu. Itu salah satu contoh yang akan kita bahas ntar di dalam forum ini teman-teman. Bagaimana teman-teman, sudah mulai siap? Kita mulai pembahasan. Salah satunya inti dari kongres itu kita akan membahas di dalam anggaran dasar kita. Dalam anggaran dasar itu kan mengatur tentang beberapa hal. Teman-teman ada nggak usulan yang akan kita tambahkan? Jadi ada adendum di anggaran dasar, ntar misalkan ada usulan A yang kebetulan sampai saat ini belum ada, kita akan masukkan di sana ntar. Sekiranya emang ini mengatur tentang pemilihan ketua umum ke depan gitu. Teknisnya gimana? Kongres ini kayak gimana harusnya kan gitu ya. Kedua tentang kepengurusan. Ya, kalau di anggaran dasar kita sudah atur ada DPP, ada DPW atau sampai DPC, itu silahkan kalau mau diusulkan. Ya, cuma teknisnya juga harus kita pikirkan bareng. Di masing-masing, misalkan di selama ini DPP mengurus tentang atribut, produksi baju, produksi topi. Boleh kalian usulkan, wah jangan Pak Tri, mulai kongres ini besok DPP yang bikin untuk pengurus DPP saja, atau DPW yang wilayah punya produksi sendiri, atau dikerjasamakan yang mengatur wilayah pesannya di pusat supaya seragam itu sama. Silakan aja ya. Atau apapun itu usulan-usulan teman-teman, yang penting demi kemajuan organisasi ini. Cukup dipahamin ya teman-teman? Siap ya? Paham ya? Mungkin mulai dari ujung Mas, boleh diusulkan, ada pendapat? Enggak ada juga ya Pak. Ada tunjuk tangan, siapa yang mau memberikan masukan dulu?
supaya menjadi notulen dalam kongres ini. Perwakilan dari mana? Silakan. Boleh. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkenalkan, saya Bapak Hermanto, Ketua dari GDN Garuda Gabungan Direktur Nusantara Banten. Saya sekedar usulan sedikit aja, yang mungkin juga sebuah saran, karena yang saya perhatikan bahwa RBP itu dikenal hanya pada beberapa supir saja, ada beberapa komunitas saja gitu, dan itu pun hanya sebagian yang tahu dan sebagian tidak, hanya tahu RBPI-nya saja tapi tidak tahu apa itu RBPI gitu. Makanya saran saya untuk beberapa anggota yang sudah bergabung di RBPI, jika melaksanakan anniversary-nya, saya mohon untuk mengundang RBPI gitu, karena pasti kan di acara anniversary itu banyak komunitas-komunitas di luar sana, dan dengan demikian akhirnya kan langsung mengetahui apa itu RBPI. Begitu aja saran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan dari komunitas personal ya. Komunitas yang baru kemarin sore tumbuh. Ini saya sekedar usulan juga masukan atas rekomendasi atau usulan dari wilayah Bandung sendiri ya. Mohon maaf, saya dari Bandung ya, lupa. Dari para komunitas yang ada di Bandung, khususnya para pengemudi, yang mereka harapkan itu yang pertama, yang tadi yang ada di program Arun sendiri ya, bantuan hukum. Kita alhamdulillah kita udah ada kerjasamanya dengan Arun, itu udah alhamdulillah saya. Yang kedua, mohon bantuannya apabila RBPI bisa mengatasi masalah pembuatan SIM, karena selama ini mereka itu bikin SIM itu apa gimana ya, kaget dengan harganya gitu, meskipun ya calon seperti itu. Dan mereka pengen itu, kita itu di RBPI bisa tembus dengan harga nominal pembuatan SIM itu di bawah para calo. Begitu. Mungkin untuk sementara dari para komunitas dari Bandung, permasalahannya cuma itu aja. Ya minimal ada referensi lah, perbedaan harga dengan calo gitu. Ya demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ilmiah dari komunitas DLN Dulur Lintas Nusantara. Di mana itu? Di Jawa Timur, Nusantara, Malang. Yang jelas gimana? Di Boyok ya. Untuk program Yang jelas di domisili Malang. Domisili Malang. Ini kalau di mayoritas di Dulur Lintas Nusantara itu kan mayoritas odol. Mayoritas anggota DLN itu odol semua lintas. Nah ini kan kalau kita melawan hukum itu kan nggak mungkin bisa. Tapi jangan melawan hukum. Enggak, maksudnya odol itu kan udah ketentuan. Tapi seandainya nanti RBP itu bisa apa ya, ngasih solusi buat kita semua yang sementara ini odol untuk lintas. Bisa dijelaskan Bang, odol itu apa ya? Kapasitas muatannya odol. Odol. Oke. Overload lah itu kan yang dikeluhkan itu. Jadi kan kalau kita nyebrang itu kan harus berat. Kalau nggak berat nggak ada gacuan. Tapi kalau kita melawan hukum kan agak berat. Mudah-mudahan RBP bisa ada solusi untuk teman-teman semua yang odol itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ntar bisa jadi catatan ya buat kita semua. Untuk kemarin sempat
saya dengar ada agenda dari Bu Ketum ya supaya membuat kajian ilmiah. Jadi ntar teman-teman driver lintas bisa berdiskusi supaya kita membuat bagaimana supaya teman-teman dari pengusaha itu tidak memaksakan driver lintas itu odol gitu. Jadi harus disesuaikan kira-kira kan gitu. Oke, terima kasih Bang Doni. Selanjutnya ada lagi? Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam kenal, saya atas nama Eko Andri Hasibuan, domisili Sumatera Utara, Medan. Bravo RBPI! Bravo! RBPI berani mencari militan. Orang. Jadi izin Bu Ketum, Pak Sekjen yang kami hormati, saya salah satu ketua RBPI DPW Sumatera Utara ingin menyampaikan sesuatu. Untuk wilayah RBPI Sumatera Utara kan sudah terbentuk Dewan Pimpinan Wilayah. Apakah nantinya pimpinan nama suatu pengurus kita bentuk seperti DPD, DPC dan lainnya begitu Pak? Seperti organisasi lain yang kita ketahui. Sebab kan kita juga di sini alhamdulillah Sumatera Utara sudah ada dan belum kita pastikan ini Pak 7 DPD. Ya, 7 DPD. Orang Medan. Jadi sebelum saya memastikan untuk menetapkan suatu kepengurusan, di sini saya menyampaikan bagaimana tingkatan-tingkatan di organisasi RBPI ini Pak, begitu. Jadi harapan saya bila mana sudah ada suatu keputusan mau disampaikan di acara ini juga Pak, supaya nanti ada yang kita bawa ke Sumatera Utara. Sebab Sumatera Utara itu orang yang keras-keras Pak. Iya. Orang Sumatera itu keras Pak. Tak suruh main katanya. Iya, itu orang Medan Pak. Makanya kan di sini kita juga ya harus benar-benar membawa suatu ilmu untuk dibawa ke Medan nantinya Pak, begitu. Terima kasih. Harus ada hasil ya Pak. Harus ada hasil Pak. Jauh. Sebab kita tiket pesawat itu mahal. Jauh. Padahal gratis ya. Kalau gratis dari RBPI kan. Luar biasa. Terima kasih. Mantap ya, itu dari Medan ya. Begitu berdayanya ternyata organisasi ini menghadirkan teman-teman dari wilayah itu di garis bawain ya. Kita nggak memikirkan dari mana dana, pokoknya ketum beres gratis gitu. Mantap ya. Oke ya, itu usulan yang bagus dari Bapak Eko. Baru satu masuk ya tentang kepengurusan berarti ya Pak Eko. Kira-kira ya organ-organ untuk kepengurusan RBPI dari DPP, DPD sampai DPC kira-kira gitu. Oke, kita tampung Pak Eko. Selanjutnya ada lagi perwakilan dari Pak Kalimantan. Kalimantan. Jauh lagi. Suasana mulai kemana? Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan, panggilan Mubra. Oh ini. Untuk usulan tadi sudah yang pertama ini sudah disampaikan sama Pak Eko untuk pengurus dibentuknya pengurusan DPP. Kalau dibilang kata secara legal lah dari pusat itu ya. Yang kedua usulan saya stiker itu ber-ID gitu loh. Jadi sesuai dengan anggotanya gitu, dengan KTA. Jadi ada sinkron dan tidak bisa disalahgunakan juga nantinya. Itu yang kedua, yang ketiga ini, yang kedua ini apa namanya baju atribut daripada RBP ini harusnya jangan putih lah, karena kita supir truk ini kerjanya kotor-kotoran. Ini gampang marah gitu loh. Baru sebentar udah kotor, kasihan ini loh. Yang penting bajunya rapi kayak harum kayak gitu ya, berarti jangan putih lah, ini usulan kan. Boleh, boleh. Jadi jangan putih begini, bentar-bentar begini mana ini. Coba
lihat yang lain itu warnanya agak sedikit karena takut sama istri itu. Gitu. Jadi usulan saya seperti itu, dan yang tadi yang tadi disampaikan Pak Ketua Advokasi Arun juga itu saya juga berpendapat. Jadi usulannya memang ya kita harus ibaratnya berguru, kalau kita berguru atau bermitra atau yang lainnya lah gitu. Jadi tentang supir ini harus dibekali dasar-dasar hukum agar kita ini tidak keluar dari jalur hukum. Jadi jangan berdebat hukum, kita tidak tahu hukum. Itu namanya hukum ego gitu loh. Jadi jangan asal ini saya nggak salah Pak, berhenti di sini saya nggak salah gitu kan. Nah, itu dia juga hukum, artinya dia mengadvokasi diri sendiri tapi tidak berdasar gitu. Ya, itu dan itu. Dan saya itu aja usulannya ya. Yang penting stiker sama seragam aja kalau dipikirkan itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi betul juga yang disampaikan. Jadi per hari ini teman-teman kita berkala di jalan, kita di stop, dishub, polisi, beberapa yang sudah pernah saya dapat keluhan dari teman-teman Pak Farid. Jadi seperti dulu itu ada berita ketika teman driver muatan besar truk itu berhenti di badan jalan, tiba-tiba badan jalan itu ambles Pak. Badan jalan ambles, ada info dari kawan kita itu dihubungin di sub sama PJR harus memperbaiki jalan itu Pak. Nah, yang kayak gini kan mulai hari ini kita harus pertanyakan sebenarnya jalan itu tanggung jawab siapa, itu kan. Nah itu jadi jangan lagi setelah kita berdaya, kita sudah sama arun berjalan di jalan itu jangan lagi lemah lagi gitu. Di kayak kemarin yang terakhir yang di Halim itu ada kawan kita dari anggota Mas Dodi itu ya kan, kecelakaan di situ juga ketika dia itu mempunyai asuransi sampai pihak ketiga ya kan, sampai pihak ketiga, dan yang terdampak dari kecelakaan itu sudah mau menerima untuk diperbaikin di asuransi tersebut. Namun ada oknum yang mencoba mengakses anggota kita itu untuk cuan, kira-kira begitu. Jadi waktu minta surat keterangan laka itu harus membayar 1 juta gitu. Akhirnya kita arahkan supaya datang ke unit laka sesuai wilayah terjadinya itu kecelakaan, dan itu sebenarnya emang tidak ada biaya. Nah, seperti ini harus teman-teman mulai belajar, mulai tahu supaya kita ini tidak gampang untuk memberikan uang-uang pelincin tadi ya, atau dimanfaatkan oknum lah, kira-kira begitu ya. Itu terima kasih untuk Pak Iwan atas usulannya supaya kita tambah berdaya. Dilanjut lagi, ada lagi? Perkenalkan, saya Muhammad Yuryanto, perwakilan dari RPPI Jambi dan driver seluruh Jambi. Kekeluhan kami satu, yaitu kita sebagai driver sawit, ya gitu. Jadi yang permasalahannya di Jambi, banyak sopir yang ngeluh, driver terutama itu driver sawit Pak ya, driver sawit itu masalah BBM solar gitu. Nah, terus terkadang kami yang sopir lokal gitu kan dengan sopir perusahaan itu kalah, karena di situ ada tidak kejujuran atau yang gimana ya, nggak adil gitu kan. Jadi kita yang driver lokal gitu kan, yang mobil per orang itu kita kalah gitu, dikuasai oleh seseorang atau calo-calo gitu. Nah, atau perusahaan, terkadang mereka langsir gitu. Itu yang dikeluhkan oleh driver-driver Jambi, yaitu terutama driver sawit dan yang lainnya. Cukup sekian, itu yang jelas. Bagaimana tindak lanjutnya gitu, kita minta perlindungan atau petunjuk bagaimana itu
memecahkan permasalahan yang di Jambi. Ini banyak sekali, setiap pom itu dari perbatasan sampai ke Merlung ya? Sampai ke Merlung, pokoknya nggak ada cerita nggak nginep, pokoknya hotel merah putih ya malam kita tidur gitu. Berapa kilo itu kira-kira Pak? Apa? Berapa kilometer itu? Wah panjang Pak, macet. Misalnya itu kita mau ngisi minyak pagi, itu kita harus hadir di pom merah putih, itu kita datangnya jam 12 malam kan. Oh, luar biasa. Cukup ya gitu. Siap, terima kasih keluar. Bang silakan. Silakan. Tambah sedikit. Intinya seluruh POM di Jambi dikuasai oleh satu perusahaan yang besar. Dari mulai perbatasan dari Palembang sampai ke perbatasan Sumatera, Medan ataupun Pekanbaru dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Terima kasih. Jadi kita yang menderita. Dan itu kami minta ada perlindungan undang-undang ataupun gimana untuk caranya mengatasi itu. Terima kasih banyak. Siap. Kalau perlindungan Bapak untuk tentang distribusi BBM itu ya tinggal pelaksanaan di sana ya. Nah, ini PR besar ntar calon ketua yang baru ini ya dari daerah ini. Oke, sudah kita tampung dari Jambi, bebannya luar biasa. Nomor 2 nggak ada duitnya. Ada usulan lagi gimana tentang apa distribusi? Kedua nanti di hari libur di tanggal merah kalau kita masuk hanya dikasih uang kebijakan aja dari perusahaan gitu. Mungkin saya minta bantuannya perlindungan untuk kedepannya. Mudah-mudahan permasalahan teman-teman saya pribadi dan seluruh driver logistik lokal untuk kedepannya bisa memecahkan permasalahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Heri dari Komunitas Persada Cikarang. Kebetulan masih termasuk di dalam kepengurusan DPP. Satu aja usulan dari saya untuk program ke depan, menyikapi seringnya kejadian laka lantas baik itu pribadi maupun driver logistik. Saya harapkan di kepengurusan yang akan datang lebih giat dalam rangka kampanye penyuluhan safety driving, karena dari sekian banyak asosiasi pengemudi dan komunitas-komunitas pengemudi itu jarang sekali ada yang sekedar mengingatkan atau ada kampanye safety driving. Dan alangkah lebih baiknya lagi Ibu Ketua, Pak Sekjen, mudah-mudahan kedepannya ada program pelatihan safety driving untuk kita semua anggota RBPI, supaya selain berdaya kita juga punya skill yang mumpuni dan bisa diperhitungkan di masa depan. Sekian, mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih berkendara yang aman? Ya, kita tidak targetin waktu, tidak targetin kecepatan. Yang penting kita selamat di jalan, itu yang paling penting, supaya paham apa itu safety drive dan tidak melanggar aturan di jalan ya. Oke, dilanjut. Masih ada waktu. Silakan, komunitas mana? Usul apa? Iuran RBPI naikkan gitu atau gimana? Ya, karena supaya semakin berdaya dan semakin bisa memberikan benefit-benefit pelatihan safety drive ya, atau apa? Atau gimana? Biar aja 35.000 cukup, karena yang berdaya ketumnya dan Pak Sekjen. Ada lagi, silakan. Ayo teman-teman, kita berdemokrasi
Bang Denny, cukup? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Izin Ibu Ketum, Pak Sekjen, dan calon kandidat ketum ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini tadi sebenarnya poinnya sudah ada ya dari Ketua kita DPW Sumur Pak Eko mengenai perihal bagan struktur daripada DPP, DPW dan ke bawahnya. Nah, ini melanjuti dari itu juga ingin bertanya perihal SK daripada di bawah DPW sampai ranting akar. Nah, itu bagaimana untuk kedepannya. Terus juga kita memang paham kesibukan daripada pengurus ya dalam waktu harlah ini mungkin tidak memiliki waktu untuk bagaimana SK kita yang sudah ada kepengurusan di DPW. Nah, izin untuk selepas harlah ini kita ingin juga langsung nantinya SK kepengurusan yang sudah ada di DPW, izin kita untuk mintakan agar kita yang di DPW juga dapat bergerak mandiri dengan bantuan-bantuan juga nantinya dari pengurus pusat berjalan di linknya pemerintahan khususnya wilayah Sumur begitu. Karena kalau tanpa SK ini kan kita tidak bisa ya untuk bagaimana ininya berjalannya gitu. Nah, kita coba ingin mandiri dengan bantuan juga gitu ke Sumur nanti agar bisa berjejaring ke instansi-instansi pemerintahannya juga. Selanjutnya mengenai pemasukan daripada lumbung kasnya DPW itu bagaimana tatanannya gitu. Nah, artinya kan kita selama ini secara individu maupun komunitas itu masuk terdaftar dan situ sudah ada 35.000 per tahun dan itu masuk ke DPP begitu. Dan yang ingin kita itu bagaimana nanti di DPW dan selanjutnya ke DPD atau di ranting paling bawah itu apakah ada pemasukan kasnya juga atau bagaimana, dan juga tentang atribut-atribut yang kita bisa berhak untuk DPW itu mencetaknya sendiri. Itu aja sih, karena kan mungkin sebahagian kecilnya sudah ada masukannya ke kita, namun kan ini karena forum agar rekan-rekan yang lainnya juga mungkin yang nantinya semangat untuk terbentuknya DPW baru di wilayah yang lain. Jadi ini harapan saya ini hanya mewakili gitu. Jadi kedepannya sudah ada referensi langsung di kongres ini kita ketahui bagaimana tentang bagan struktur dari DPP, DPW sampai ke akar ranting, terus lumbung daripada kas di bawah daripada DPW. Mungkin itu saja, Mas Tri. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumut ya, jadi beberapa poin sudah saya tangkap. Mungkin ada tanggapan dari komunitas lain yang mau membentuk DPW, komunitas lain mungkin Bogor atau Bang Doni dari Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Patricia. Saya mewakili dari driver online daerah DKI Jakarta. Dengan ini singkat aja sih sebenarnya. Saya mendengar ada berita wacana dari pemerintah yang akan membuat undang-undang mengenai subsidi BBM untuk Pertalite.
Jadi kami mohon saya mewakili dari driver online ya supaya itu dipikirkan kembali bahwa untuk subsidi BBM Pertalite itu sangat berharga bagi kami driver online. Gitu. Karena dengan banyaknya driver online menggunakan subsidi BBM tersebut, ya itu bisa sangat meringankan beban-beban yang di rumah gitu. Mau driver mobil, mau ojek online, semua itu sangat berharga bagi kami. Jadi kami mohon bantuannya dengan adanya revolusi dunia transportasi Indonesia, RBPI bisa menyuarakan suara hati kami semua driver online. Itu aja. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya. Kita tampung ya. Jadi menanggapi tentang isu mau dicabutnya subsidi BBM Ya, kira-kira betul. itu ya Bu. Ya, Oke, betul. ya itu ya. Kita harus ini nih people power ini kalau kata Ibu Ketum ya. Jadi harus ada kekuatan dari rakyat kita sendiri ya bergerak ini. Oke Pak. Perkenalkan Pak Tri. Silakan. Derajat Widiarso dari perwakilan KSPI. Banyak yang menanyakan kalau kita punya organisasi itu alamatnya di mana, terus sekretariatnya gimana gitu Pak. Itu aja dulu ya. Terus kalau kita punya, ya saya sih subjek pribadi, jadi inginnya bertemu gitu, kopdar atau semacamnya lah, semacam buat arisan atau apa. Mungkin kalau di rest area yang untuk rest area Bandung Jakarta itu mungkin salah satunya kalau ada di rest area itu bisa untuk base camp untuk antar pengemudi gitu. Misalnya RBBI menaungin base camp untuk bisa bertemu gitu, apakah bisa gitu ya kalau ke depannya. Gitu aja. Siap. Makasih. Siap, terima kasih Pak. Makanya semakin berdaya, ntar dulu itu pernah ada agenda dari Bu Ketum itu kalau nggak salah itu rumah mampir. Mungkin salah satunya ini menjadi program ke depan ya begitu ya. Jadi kalau teman-teman RBPI itu istirahat sudah aman karena beberapa isu kalau istirahat di tempat yang nggak aman tahu-tahu ban hilang gitu kan. Nambahin Mas Ri, rumah mampir sebenarnya RBPI di beberapa kota sudah ada rumah mampir seperti halnya DKI sudah ada di Elang Laut, itu ada Mas Wi PSP yang punya. Aplaus buat DKI. Kemudian Bogor ada Sedeki, Bogor ada rumah mampir. Kemudian di rest area, ini karena saya belum pernah mampir nih, ada rest area berapa juga di situ ada. Jogja ya, kalau nggak salah Jogja atau Malang. Jadi sebenarnya ada beberapa titik di beberapa kota yang sudah terdapat rumah mampir RBPI. Jadi artinya sedikit pertanyaan dari Pak Derajat sudah terjawab. Oh iya, Pak Derajat. Salah kenapa saya sudah ada ya Pak. Nah, kita tunggu rumah-rumah mampir yang lain, rumah-rumah singgah yang lain dari teman-teman di daerah. Kalau memang sudah terbentuk dan sudah ada, nanti bisa diinformasikan. Jadi teman-teman yang bahasanya lintas ya, bahasanya lintas mungkin dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya, sudah ada tempat yang aman dan nyaman. Saya bantu itu aja Mas Rik. Siap. Siap. Terima kasih Pak Inul. Ternyata yang diusulkan Pak Derajat sudah berjalan ya, dan sudah ada beberapa titik. Kita berharap dengan launchingnya koperasi kita ya besok pagi itu akan semakin menambah posko-posko istirahat kita ya. Selain buat kita sendiri, buat teman-teman sopir yang lain pastinya akan lebih memajukan koperasi kita ya, karena untuk dalam pemberdayaan. Oke, ada lagi atau cukup banyak? Lanjut ini. Iya. Wilayah Palembang ini kan banyak kriminal Pak, seperti pungli, premanisme. Banyak rekan-rekan dari Pulau Jawa ini yang ke Sumatera, ke Palembang selalu kena palak kan, dan selalu ada kejadian. Tapi kita yang di RB Palembang pernah untuk mengamankan para pelaku, tetapi dia kerjasama dengan oknum Pak. Nah, untuk wilayah Palembang ini mohon bantuan
kekuatan hukum atau kita melawan dengan petugas yang melindungi oknum-oknum yang meresahkan itu, Pak. Oke. Jadi kan untuk yang pelaku udah kita tangkap, kita amanin, tapi malah dari polisi dibebasin lagi, Pak. Ini rekan-rekan kita itu selalu kena imbas terus. Paginya polisi, malamnya preman. Nah, untuk wilayah Palembang ini kita butuhnya seperti bantuan kekuatan hukum kita untuk melawan tugas itu, Pak. Gimana, Pak? Itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Ari. Itu pasti yang disampaikan Bang Farid tadi ya, nggak ada takut kita kalau kita sudah belajar hukum. Karena kalau kita sudah masuk dalam dunia hukum ini, paralegal ini kira-kira begini teman-teman. Jadi kita akan mendalamin hukum, tapi kita belum menjadi advokat. Jadi boleh selama itu di luar sidang atau non litigasi namanya. Jadi di dalam RBPI itu sudah ada program untuk mencetak paralegal bersama Arun. Nah, ketika diskresi di lapangan, ntar kita akan punya ID paralegal itu. Nah, jadi kita jangan takut lagi. Kita harus memperjelas ketika ada kejahatan terus dilindungin oknum, ya kita lawan oknum itu. Kira-kira begitu ya. Ini jadi PR untuk yang baru ya. Oke ya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Monggo Mbak Ainun silakan. Orasi. Saya jadi join sama Mas Tri. Join juga. Luar biasa teman-teman malam ini. Saya apresiasi buat teman-teman walaupun belum semuanya sampai di lokasi. Karena contohnya saja DKI itu mayoritas adalah supir pribadi. Kalau sudah malam minggu, tahu sendiri, gitu kan, supirnya tugas sampai pagi. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa perwakilan itu dari DKI dan juga teman-teman yang dari daerah lain pun kondisinya mereka masih banyak yang ada di jalan, Mas. Siap, gitu. Jadi artinya masih dengan sibuk ya? Iya betul. Itulah kondisinya supir seperti itu ya, Mas ya. Gitu. Supir yang pribadi begitu ya. Pribadi maupun logistik. Karena kan kalau supir itu tidak ada bahasa Sabtu dan Minggu untuk libur gitu kan. Apalagi logistik karena di weekend itu mereka gas ngeremnya nanti gitu. Jadi tapi itu Mbak Ainun, tadi ada anggota kita mengeluhkan digas terus tapi hitungannya nggak jelas tadi teman dari kita. Artinya ini jadi PR ya Mas Ri. Betul. Jadi PR untuk nanti ketua umum di periode 2025 dan 2028. Betul. Karena setelah ini kita ada acara pemilihan ketua umum. Jadi silahkan kasih PR sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Karena di belakang RBPI sudah ada Arun, sudah ada Pak Farid yang insya Allah akan selalu siap dan backup buat teman-teman. Tapi yang jelas, jangan sudah di backup hukum dan HAM-nya, kemudian di jalan jadi tidak berdaya. Jangan sampai ya. Iya, jangan mentang-mentang gue udah pakai seragam RBPI, sudah ada backupan dari Arun, gitu kan? Kemudian di jalan harus semena-mena, dan itu bukan RBPI. Harus terukur. Harus terukur, terstruktur. Apa kalau sekjen bilang? Itu wajib. Oke, teman-teman semua, jadi semua masukan permasalahan malam ini yang disampaikan oleh teman-teman semua sudah ditampung dan pastinya akan dicarikan solusi ke depannya. Karena besok laporan Kongres malam ini akan disampaikan oleh Sekjen yang baru. Oke, tim panitia kami minta untuk dipersiapkan karena acara kita selanjutnya adalah pemilihan Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia tahun 2028. Bravo RBPI. Mana 01?